Besti, sebagian udah mulai libur panjang ya. Selamat berlibur, tetap jaga kesehatan ya. Kaum rebahan, dompetnya masih aman dong ya. Biar makin betah rebahannya, tetap di channel ini. Stay watching, not sleep. Check-in yuk. Kisah diawali dengan diperlihatkan sekumpulan remaja yang sedang camping di hutan angker. Nampak seorang remaja pria yang sedang seseleket terlihat atel. Pria itu bernama Nathan dan kekasihnya yang bernama Susi. Maaf kate nih ye, nggak bisa saya sebutin satu-satu namanya, kebanyakan ntar liar. Hanya dua remaja saja yang difokuskan dalam alur cerita ini. Susi sedang asyik mendengarkan cerita teman-temannya yang menceritakan rumor tentang kematian penghuni rumah tua angker dekat hutan. Karena penasaran tentang kisah yang tersembunyi di dalam rumah itu, akhirnya Susi pergi menuju rumah angker itu ditemani Nathan, si pria gatel. Sesampai di sana, Nathan yang sudah Shanghai terus ngekesek Susi. Mungkin dia ingin merasakan sensasi gituan di rumah tua yang terkenal angker. Hingga pada akhirnya dia kerasukan sosok iblis penghuni rumah tua itu. Film ini berjudul The Appearing yang rilis tahun 2014. Film dibuka dengan diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang melakukan perjalanan menuju rumah dinas. Sang suami bernama Michael, kita sebut saja Mike biar lebih simpel kita manggilnya. Mike adalah seorang polisi yang baru pindah tugas ke kota Glenwood Bay dan istrinya yang bernama Rachel. Sesampai di sana, Mike sudah disambut oleh Henrik, rekan kerja barunya. Henrik bilang, biasanya orang yang datang ke kota ini karena lari dari sesuatu, atau mereka yang tidak mempunyai tempat lain untuk pergi. Guyon Henrik. Mike menjelaskan kalau dirinya tidak lari dari apapun. Mereka hanya ingin mencari suasana baru. Di keesokan pagi, Rachel yang sudah capek-capek menyiapkan sarapan untuk Mike, tapi Mike malah pergi ke kantor tanpa menyentuh masakan yang sudah Rachel siapkan dengan alasan harus cepat-cepat ke kantor. Karena Mike mendapatkan telepon ada sebuah laporan tentang orang hilang. Melihat sikap suaminya, Rachel merasa sedih. Entah kenapa sikap Mike berubah setelah kematian anaknya. Rachel pergi jalan-jalan di hutan area rumah sambil membawa foto anaknya. Mungkin dia sedang merindukan Emily putrinya. Di dalam hutan itu, dia melihat sosok anak kecil. Saat Rachel memanggilnya, anak itu pergi meninggalkannya. Tiba-tiba, bingkai foto yang dia pegang pecah. Di scene lain terlihat Mike dan Henrik sedang mengunjungi orang tua yang kehilangan anak gadisnya. Ibunya bilang dari kemarin malam Susi anaknya tidak pulang ke rumah. Ada pesta atau sesuatu, tapi tidak tahu mereka pergi kemana, ujar wanita itu dengan penuh kesedihan. Ibunya kembali bercerita kalau sebelumnya Susi menginginkan kuliah di universitas. Namun apalah daya, ibunya hanya seorang pelayan di sebuah tempat makan. Jelas dia tidak akan sanggup untuk membayarnya. Kemudian dia berlari keluar. Sejak saat itulah ibunya terakhir melihatnya. Apakah dia memiliki teman dekat atau pacar? Tanya Henrik. Wanita itu menjawab kalau dia memiliki pacar bernama Nathan. Dia tidak menyetujui hubungan mereka. Di scene berbeda terlihat Rachel yang sedang mengunjungi dokter psikiater. Rachel bercerita tentang kegalauan hati dan pikirannya akhir-akhir ini. Dia merasakan kesedihan yang mendalam karena belum bisa melupakan kejadian kematian putrinya beberapa bulan lalu. Putrinya tewas akibat kecelakaan. Dia tenggelam di dalam kolam renang miliknya. Setelah kejadian itu, sikap suaminya dingin terhadapnya. Dia sudah tidak menyentuh atau membelainya. Dia menikah dengan pekerjaannya. Sebelumnya, Rachel berharap kalau kepindahannya ke kota ini akan mengubah segalanya. We needed a change, and Michael let me decide. Di keesokan pagi, Mike dan Henrik mendatangi sekolah Susi. Di sana, Mike menginterogasi teman-teman dekatnya, namun nihil. Teman-temannya seolah menutupinya. Pada saat akan menginterogasi Nathan, gurunya memberitahu kalau hari ini Nathan tidak masuk. Scene berpindah ke Rachel yang sedang menyibukkan diri mengalihkan kesedihannya dengan cara hunting foto-foto di dalam hutan. Di dalam hutan, Rachel kembali bertemu penampakan sosok anak kecil yang sebelumnya pernah dia lihat.
Rahel mengikuti sosok anak kecil itu dan sampailah dia ke rumah kosong. Di depan rumah tua itu, dia menemukan sebuah kalung. Di dalamnya ada sebuah foto yang diduga pemilik kalung itu. Kembali ke Mike. Akhirnya, Mike mendapat informasi tentang Nathan dari seorang dokter. Dokter itu bercerita, pagi ini ada beberapa orang nelayan yang mengantarkan dia ke sini. Mereka menemukan Nathan di tepi sungai dengan keadaan telanjang tidak sadarkan diri. Semenjak di sini, dia tidak berkata sepatah kata pun, sepenuhnya tidak merespon. Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan terjadi pada dirinya, ujar dokter. Nathan, it's Sheriff Hendricks here. Got a few questions we'd like to ask you. Saat Hendrik mencoba menanyakan sesuatu pada Nathan, dia tidak meresponnya. Dia hanya mengucapkan kata-kata, Revitar, Endomon, Miam Onde Exiwe. ketika Hendrik menyentuh tangannya, tiba-tiba Hendrik dan Mike pun segera memborgolnya dan membawanya ke sel tempat mereka bertugas. Di sana, Mike mencoba kembali menginterogasinya. Nathan hanya diam, terlihat depresi. Mike memberikan kertas dan bolpen, yang pada akhirnya dia menuliskan sesuatu pada kertas itu yang berisi, "Jangan malu untuk like dan subscribe biar yang cuap-cuap tambah semangat." Dalam kertas itu menuliskan sebuah kalimat, "Tikus sedih tinggal di rumah ini." Entah apa maksud tujuan kalimat itu, masih dalam pantauan nih Bes, sabar ya. Ketika Rahel sedang mencuci pakaian, terdengar suara dari tap pemutar kaset. Seorang anak kecil yang menyanyikan "Tikus sedih tinggal di rumah ini." Saat Rahel melihatnya, kabel tap itu tidak teraliri listrik, namun bisa memutar sebuah kaset. Rahel yang kebingungan segera mematikan tap tersebut. Tiba-tiba muncul kejadian-kejadian aneh. Pintu dapur ngegebruk, piring parepes. Tak berselang lama muncul sosok dari balik jendela, sosok yang menyerupai dirinya. Terlintas bayangan di memorinya tentang kejadian masa lalu. Saat berlari ke lantai atas, dia kembali melihat penampakan sosok anak kecil yang berlari. Karena penasaran dengan sosok anak kecil yang sering dia lihat, Rahel memutuskan pergi masuk ke rumah tua itu. Di sana, Rahel kembali melihat penampakan bocil yang sering menampakkan diri. Saat memasuki rubah, dia kembali diperlihatkan kejadian penyebab kematian anak kecil itu yang sedang ditusuk oleh seorang wanita. Rahel yang terkejut segera berlari keluar dari rumah tua itu. Di scene lain terlihat Mike yang sedang melihat berita tentang hilangnya Susie, yang saat ini kasusnya sedang dia selidiki. Datang Rahel dengan wajah ketakutan. Dia bercerita kalau dirinya bertemu sosok anak kecil yang akhir-akhir ini sering menampakkan diri. I met a little girl. I followed her out to the woods. Akhirnya mereka memutuskan pergi melihat ke rumah tua itu. Sesampai di sana, Rahel menunjukkan tempat di mana anak kecil itu dibunuh. Namun, Mike terlihat tidak mempercayai hal yang sudah istrinya alami. Rahel berusaha meyakinkan kejadian yang sudah dia lihat di tempat itu. Saat malam hari, lagi-lagi Rahel didatangi oleh sosok anak kecil itu. Rahel mengikuti bocil itu kembali memasuki rumah tua. Di sana, anak kecil itu menunjukkan sebuah tulisan di tembok dinding. Saat anak itu membalikkan badan, terlihat penuh luka tusukan di perutnya. Rahel yang terkejut, makin terkejut oleh kehadiran Mike yang ternyata mengikutinya dari rumah. Mike segera membawanya kembali pulang ke rumah. Di keesokan pagi, Rahel kembali mengunjungi dokter psikiater. Dia menceritakan tentang penampakan sosok anak kecil yang sering dia lihat. Saat dokter bertanya, Rahel tidak menjawabnya. Justru dia malah pergi meninggalkan ruangan dokter. I'm sorry, I tried. Sikap Rahel hari itu terasa aneh. Wajahnya pucat seperti banyak beban pikiran. Sepulang dari dokter psikiater, Rahel mampir ke sebuah bar kecil. Siapa tahu dengan 2 gelas Amer bisa mengurangi beban pikirannya. Di sana dia melihat pengunjung bar seperti sedang membicarakan rumah tua angker yang sering Rahel datangi. Itu rumah setan, rumah terkutuk. Ada sesuatu yang jahat di sana, ujar salah satu pengunjung bar. It's cursed, and it always will be.
Di scene lain terlihat Mike sedang mengunjungi seorang pendeta. Pendeta itu bernama Callahan. Dia menanyakan arti dari kalimat yang sering Nathan ucapkan. Pendeta Callahan menjelaskan kalau kalimat itu artinya, "Aku akan kembali ke rumahku, dari mana aku datang." Dia berbicara tentang roh jahat. Mike tidak mempercayai hal-hal gaib seperti yang pendeta jelaskan. Kemudian Mike menunjukkan secari kertas tulisan tangan Nathan. Pendeta itu bilang belum pernah melihatnya. Terlintas dalam ingatan sang pendeta kejadian masa lalu saat pengusiran iblis pada tubuh seorang wanita. Saat pengusiran, pendeta itu terkena bujuk rayu tipu muslihat sang iblis. Di scene lain, Rahel mengambil foto yang ada dalam kalung yang dia temukan di rumah tua. Di balik foto tertulis nama dan tahun kelahiran sang pemilik kalung. Ternyata sosok anak itu bernama Betty Banks. Rahel mulai mencari tahu informasi tentang nama sosok anak itu via Mbah Google. Ternyata ditemukan informasi kalau anak itu hilang dan dianggap mati saat tragedi itu. Mike sedikit-sedikit mulai mempelajari tentang hal-hal gaib. Ketika Rahel sedang duduk santuy di hutan belakang rumah sambil memegang kalung, tiba-tiba langkah Rahel membawanya menuju pada sebuah tumpukan bala katsida. Ternyata di balik itu ditemukan sosok mayat wanita. Mayat itu adalah mayat Susi yang hilang beberapa hari lalu. Kemudian Mike dan dokter sedang melakukan otopsi jenazah Susi. Ternyata organ intimnya sudah robek, serta ditemukan beberapa luka sayatan di tubuh. Tulisan di tubuh Susi sama dengan tulisan yang Nathan tulis pada secari kertas. Hendrik berkata, "Satukan hatimu, kami akan berdiri melawan rancangan orang fasik," ujar Hendrik. Gather your hearts, we're about to stand against the schemes of the wicked. Malam itu ketika Rahel tidur, Mike menghampirinya. Dia meminta maaf atas sikapnya selama ini. Tidak seharusnya dia bersikap seperti itu. Dia benar-benar menyesal. Namun, sang iblis sepertinya sudah merasuki tubuh Rahel. Dia mulai terlihat mencumbu Mike. Melihat sikapnya yang aneh, Mike mencoba menyadarkan Rahel. Akhirnya Mike tersadar bahwa yang dibicarakan dan dialami Rahel selama ini benar adanya. Di keesokan pagi, Mike melihat ceceran darah di spray dan di jari telunjuk Rahel terlihat darah yang sudah mulai mengering. Saat membuka selimutnya, terlihat luka sayatan di tubuh Rahel. Sad Moss, kata-kata yang sama pernah Nathan tulis di secari kertas. Siang harinya, Mike menemui dokter psikiater. Dokter itu menunjukkan beberapa gambar coretan tangan. Pernahkah melihat ada yang aneh dengan istrimu, seperti kejang, hilang kesadaran, melukai diri sendiri? Tanya sang dokter. Seorang dokter pria menjelaskan, istrimu yang menulis tulisan itu. Mike terkejut mendengarnya. 20 tahun lalu, istrimu adalah pasien di sini. Aku hanya seorang dokter, tapi aku tidak pernah melupakan itu. Kami membawanya masuk. Kami meneliti dengan cermat istrimu, Blanche Rahel Banks. Mike tidak mempercayai begitu saja dengan apa yang dokter jelaskan. Dia menanggapi kalau semua yang dikatakan mereka hanya omong kosong. Dokter itu kembali menjelaskan, kami terjerat penyesalan di masa lalu. Kami pikir kami bisa mengubur selamanya, membuat identitas mulai dari awal. Dokter mulai menceritakan apa yang terjadi pada Rahel 20 tahun lalu. Rahel telah membunuh saudara perempuannya yang bernama Betty Banks. Kala itu mereka sedang bermain di dekat rumah tua. Rahel mengajak adiknya masuk ke rumah tua angker. Namun Betty menolak karena orang tua mereka melarang untuk memasuki rumah tua yang terkenal angker itu. Ketika di dalam rumah itu, tiba-tiba Rahel sudah dalam pengaruh iblis. Dia menikam perut adiknya menggunakan pisau. Kemudian jasadnya dikubur di area sekitar rumah tua tersebut. Kejadian itu membuat Rahel depresi. Pikirannya terganggu. Setelah kematian adiknya, dia masuk ke rumah sakit jiwa ini, ungkap dokter.
Setelah mendengar cerita itu, Mike bergegas pergi ke kantor. Melihat di CCTV, Nathan sedang sekarat, terbaring dan berlumur darah. Mike segera menghampirinya. Nathan mencoba memberi penjelasan kalau saat kejadian itu dirinya tidak bisa menahan hasrat. Setelah kejadian itu, Nathan dihantui rasa bersalah hingga membuat dirinya seperti ini. Nathan mengakui dirinya telah memperkosa dan membunuh Susie. I couldn't stop myself. Di scene berbeda, terlihat Henrik yang mengikuti Rachel yang sedang berada di rumah tua. Kembali lagi ke Mike. Karena Henrik tidak ada di kantor, Mike mendatangi rumah Henrik. Karena Henrik tidak menjawab, akhirnya Mike memasuki rumahnya. Di dalam rumahnya, dia melihat box kecil yang berisi potongan koran pemberitaan tentang Mai, istrinya Henrik. Dalam pemberitaan itu, Mai mengakui ketika suaminya tugas keluar kota, dirinya sering diserang oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dia sering mengalami hal aneh di rumahnya, hal-hal di luar nalar. Saat itu dia mengikuti pengusiran setan di rumah tua angker yang dipimpin oleh pendeta Kalahan. Namun saat itu pendeta Kalahan gagal dalam pengusiran. Mai mencoba bunuh diri menggunakan pedang. Beruntung Henrik berhasil menyelamatkannya. Kemudian Mike mendatangi rumah pendeta Kalahan untuk memastikan kebenaran informasi yang dia temukan. Mike menduga kalau pendeta bersembunyi di balik semua kejadian ini. Pendeta mengakui kalau saat itu dirinya gagal dalam melakukannya. Mike meminta pendeta itu untuk menolong istrinya, namun pendeta Kalahan menolaknya. Dia sudah tidak ingin melakukannya lagi. Ini kesempatanmu untuk menebus kesalahan di masa lalu, ucap Mike. Namun, pendeta mengabaikan ucapannya kemudian pergi meninggalkan Mike. Di scene berbeda terlihat Henrik sedang ditikam oleh Rachel yang sudah dipengaruhi iblis. Iblis itu menjelaskan kalau istrinya seorang pelacur di neraka. Muncullah Mike mencoba menghentikan Rachel. Iblis itu berputar sambil mengeja kata-kata yang tidak asing. Tak lama iblis itu mulai menyerang Mike. Mike pun jatuh tersungkur. Saat Mike kembali mendekati, dia kembali diserang. Beruntung, pendeta Kalahan datang. Pada akhirnya, dia bersedia menyelamatkan Rachel. Pendeta itu mulai membacakan doa untuk mengusir iblis dalam tubuh Rachel. Iblis itu kembali mencoba menggodanya, mengulang kejadian 20 tahun lalu. Dahulu saat proses pengusiran iblis, pendeta Kalahan gagal karena terbujuk oleh tipu muslihat si iblis. Namun untuk kali ini pendeta Kalahan tidak terpengaruh oleh si iblis. Pendeta Kalahan terus berdoa dan berusaha mengeluarkan iblis itu. Saat pendeta Kalahan menanyakan siapa namanya, iblis itu mengaku dirinya Asmodeus, pangeran dari roh-roh jahat. Lalu sang pendeta kembali menanyakan nama si iblis. Dengan bersusah payah, iblis itu mengaku bernama Yesua. Say his name! Singkat cerita, si iblis berhasil dikeluarkan oleh pendeta dari tubuh Rachel. Di akhir cerita, Rachel berhasil selamat, namun jiwanya terganggu. Di scene berbeda, terlihat Henrik yang selamat dari tikaman iblis pada saat itu. Kemudian Henrik mengakui perbuatannya pada Mike, bahwa dirinya yang sudah membunuh Mai, istrinya. Saat pendeta itu dipaksa untuk kembali mengusir iblis dalam tubuh Mai, iblis itu berhasil membohongi Henrik dengan mengaku kalau si iblis membawa benih sang pendeta dalam diri Mai. Mendengar ucapan itu, dengan mudahnya Henrik mempercayainya. Hingga pada akhirnya Henrik pun berhasil membunuh Mai, istrinya, dengan sebuah pisau. Henrik menyesali semua perbuatan dirinya dan menyerahkan diri pada Mike untuk menerima hukuman yang telah dia perbuat di masa lalu. I'm done. I'm finished. Henrik pun berakhir mendekam di penjara untuk menjalani proses hukum. Dan film pun selesai. Thanks for watching, Besti. Bye. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things.
feel like something needs change.